السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kata-kata indah dari saya pertama, Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketiga, aku sayang kepada orang tuaku dan aku sayang kepada kalian semuanya. Nah, sekarang kita mengaji Al-Quran surat An-Nisa ayat 46 yang insya Allah sampai 54. Dengarkan baik-baik, perhatikan dengan tenang. Semoga Allah memberi rahmat kepadaku dan memberi rahmat kepada kalian semuanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت
للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. Subhanallahul Demikian lagi belajar tartil ya. Sekarang kita belajar tafsirnya. Dengarkan baik-baik, perhatikan dengan tenang. Semoga Allah memberi rahmat kepadaku dan memberi rahmat kepada kalian semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sekarang ayat 46, yaitu orang-orang Yahudi, mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka berkata, kami mendengar tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan mereka mengatakan pula, dengarlah, sedang kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa. Dan mereka mengatakan, raina, dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan, kami mendengar dan patuh, dan dengarlah dan perhatikanlah kami, tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Akan tetapi Allah mengutuk mereka karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Nah, ini menerangkan tentang Yahudi ya, menerangkan orang-orang yang tidak suci batinnya dan ancaman Allah terhadap mereka. Termasuk ini ancaman Allah terhadap Yahudi memang sudah dinas nih Al-Quran ya. Kenapa ya bangsa Yahudi itu kok selalu membangkang setiap rasul ya? Ada utusan rasul itu nyapa kok selalu membangkang? Padahal Allah itu sayang kepada mereka. Kalau mereka itu membangkang mengutus seorang utusan, mereka membangkang mengutus seorang utusan, seterusnya, agar mereka itu teringat ya ajaran tauhid, ajaran Nabi Ibrahim. Nah, itulah sifat Yahudi yang suka mengubah-ubah perkataan ya, tidak mau mendengar, tidak mau menuruti. Padahal mereka itu mendengar, maksudnya wis koyok mlebu kuping kanan, metu kuping kiri, nggak mau menuruti ya. Terus mereka suka apa? Suka menghina dengan lidahnya, mencela agama itu suka sekali mereka itu. Makanya kalau sampai sekarang itu ada bangsa Yahudi yang sombong ya, mengaku dirinya lebih baik ya, dengan menganggap yang lain binatang, itu sudah diterangkan dalam Al-Quran bahwa mereka itu suka ya membangga-banggakan diri ya, sombong, seakan-akan mereka yang paling benar ya. Jadi mereka itu nggak mengimani ajaran-ajaran setelahnya ya, seperti Nabi Isa pun nggak meyakini bahwa Nabi Isa itu utusan Allah, nggak mengakui bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Padahal sudah tertulis loh di dalam kitab mereka ya, Nabi akhir zaman ya, untuk mengimaninya. Tapi mereka itu cuma hanya mendengar saja, nggak mau mentaati, malah susu mencela ya. Setiap ada utusan menyampaikan agama, mereka itu mencela dengan lidahnya. Seharusnya yo jenenge wong iki atine gak sombong kan ngene, kami mendengar dan kami patuh, ngono ya seharusnya itu. Terus memperhatikan, mendengarkan. Nah, itu lebih baik ya. Kami taat, mendengar ya. Ngono. Makanya Allah itu mengutuk mereka. Sebab apa?
karena kekafiran, ya. Mereka itu imannya sangat tipis. Bayangkan lah iman itu kepada Allah, ya betul-betul iman kepada, tapi nggak meyakini ajarannya Allah wis wegah nglakoni, terus nggak mau menerima utusan Allah, terus kitab-kitab itu lah iso dikarang sesuai dengan hawa nafsunya. Makanya dikarang lah iso yo mengagung-agungkan Yahudi, banyak perkataan yang menghina tentang apa ajaran Allah. Nabi Isa ya dihina, nggak mau mengakui sebagai Rasul, nggak mau. Karena katanya Nabi Isa itu anak wanita pezina, yaitu Siti Maryam. Wong tanpa ayah kok hamil, ya berarti ya melakukan perbuatan zina. Makanya dia itu nggak mengakui bahwa Nabi Isa Rasulnya, nggak gelem. Wong anak pezina jadi Rasul, ngono. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal ya Islam itu mengatakan kalau Allah menjadikan kun fayakun, jadilah ya jadi. Bayangkan untanya Nabi Soleh keluar dari batu itu, langsung mengeluarkan bayi unta. Ini tanpa bapak, tanpa ibu loh, batu loh bisa mengeluarkan makhluk hidup. Nah, terus Nabi Adam loh tanpa bapak, tanpa ibu, kun fayakun, jadilah tanah. Inilah yang dinamakan Adam, jadi Nabi Adam. Lah orang Yahudi itu nggak mau meyakini bahwa Nabi Isa itu adalah ciptaan Allah ya. Kalau Allah menciptakan fayakun di dalam rahimnya Siti Maryam ada janin ya. Ditiupkan roh, ya jadilah tanpa ada hubungan badan. Tapi Yahudi nggak percaya, makanya nggak mengakui Nabi Isa utusan, membangkang terus. Terus Nabi Muhammad kenapa juga nggak diakui? Karena sisi lain Nabi Muhammad itu orang dari sisilah mereka, katanya. Terus akhirnya juga mau mengimani. Lah iso Yahudi gelem ngimani, lah enak seorang nabi akhir zaman itu dari sisi lain mereka. Itu kan yang namanya dia mendengar tapi nggak mau mengikuti lah. Pokoknya membangkang lah pokoknya. Lah nggak sesuai dengan hawa nafsu mereka, yus nggak diyakini, ngono. Makanya sampai sekarang pun ya nggak mau mengakui Nabi Muhammad utusan Allah, nabi terakhir. Itu nggak mengakui, padahal di dalam kitab Taurat diterangkan bahwa ada nabi akhir zaman ya, ciri-cirinya sudah terangkan, lahir di Mekah. Tapi nggak mau meyakini, kami taat, kami mendengar, nggak, gelem blas, layaknya dikutuk ya. Orang Yahudi mempunyai iman loh, iya, tapi imannya sangat tipis loh ya. Neng kene iki diterang deh, memang orang Yahudi iki percaya lek Gusti Allah, tapi wis dugal kae, orang mau mentaati Allah, nggak menjauhi larangannya. Wis diterang deh, memang mempunyai iman tapi tipis banget. Wis membangkang perintah Allah. Dia podo-podo karo iblis loh. Iblis itu ya yang disembah Allah ya. Ada iblis itu yang disembah Allah. Cuma karena membangkang, nggak mau menghormati Nabi Adam, dimasukkan surga apa enggak? Ya enggak. Begitu juga ya. Allah tidak akan memasukkan ke surganya kalau nggak mengimani ya nabi, para nabinya, kitab-kitabnya. Padahal sudah tertulis di dalam kitab mereka, paham kan? Jadi ya seperti iblis derajatnya. Nah, benar ya, nggak akan masuk surga. Sekarang 47. Wahai orang-orang yang telah diberi Alkitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu sebelum kami mengubahmu kamu, lalu kami putarkan ke belakang, atau kami kutuk mereka sebagaimana kami telah mengutuk orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabtu, dan ketetapan Allah pasti berlaku. Nah, jadi ahli kitab ya, kitab-kitab yang diturunkan Allah sebelum Al-Quran kan ada kitab Injil, ada kitab Zabur, ada kitab Taurat ya. Terus kitab Nabi akhir zaman kui Al-Quran, kon mengimani Al-Quran kui kitabnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman. Terus kitab Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab sebelumnya yang masih murni ya, yang belum dirubah-rubah mereka. Tetapi mereka apa? Mereka itu selalu ingkar ya. Makanya mereka ada yang dikutuk ya, diubah mukanya, diputar ke belakang dan sebagainya, mengutuk menjadi kera.
Karena apa? Ya melanggar, suka melanggar apa yang diperintahkan Allah dilanggar, apa yang dilarangnya ya dilanggar. Maka mereka itu mendapat kutukan. Itulah bangsa ahli-ahli kitab, ya termasuk Yahudi itu mau. Sekarang 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Nah, jadi dosa besar itu salah satunya itu syirik. Kafir, syirik, murtad, munafik. Nah, itu dosa-dosa yang tidak diampuni. Termasuk yaitu syirik. Syirik itu apa? Syirik itu menganggap bahwa Allah itu Tuhan, tapi ada Tuhan selain Allah. Itu syirik. Namanya menduakan Allah atau mentigakan Allah dan seterusnya, menganggap ada Tuhan selain Allah. Nah, itulah yang namanya syirik, enggak bakal diampuni dosanya oleh Allah sebab termasuk dosa besar. Lanjut ayat 49. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menganggap dirinya bersih? Sebenarnya Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Nah, ini menerangkan tentang sifatnya orang-orang Yahudi dan Nasrani ya. Diterangkan penjelasannya 308. Jadi orang-orang yang menganggap dirinya itu anak Allah dan kekasihnya. Jadi mengagung-agungkan derajatnya ya mereka itu. Tetapi kok kekasihnya kok disiksa di dalam neraka. Tetapi mereka itu sebenarnya orang-orang biasa ya. Ya seperti manusia biasalah ya. Allah itu mengampuni kepada siapa saja ya yang mempunyai sifat tawadu, rendah hati ya, terus mengucapkan istighfar, minta ampun kepada Allah. Enggak seperti ini kaum Yahudi dan Nasrani itu terus mengagung-agungkan dirinya. Dia mengatakan anaknya Allah, kekasihnya Allah, tapi perbuatannya jauh dari sifat terpuji. Terus mereka itu terus membangkang perintah Gusti Allah dan membangkang larangnya Allah. Jadi ucap-ucapan mereka itu nggak ada gunanya. Nanti di akhirat ternyata mereka itu justru dimasukkan ke dalam neraka. Jadi akhir dari perbuatan manusia finishnya yang akhirat lah. Menawis tidak ya. Jadi orang merasa suci ning alam dunia rumang sawis api-api dewe toh. Karena finishnya ning akhirat piye ngono. Jadi diperlihatkan oleh orang banyak, nanti disaksikan. Kalau kamu masuk surga disaksikan orang banyak ya. Tetapi kamu di neraka ya disaksikan. Nah, jadi pada kisinan nanti, jadi uang sing ngaku-ngaku dirinya itu, neng donya api, neng donya api, neng donya api, terus mengagung-agungkan dirinya dari yang lain ya. Wah, derajatku ini lebih tinggi, ke derajatmu ki opo. Nah, orang-orang seperti itu nanti finish neng akhirat piye karean. Nah, itulah yang dimaksud. Jangan merasa kamu yang paling terbaik, merasa suci dan bersih ya, nggak punya dosa dengan mengatakan bahwa akulah anak Allah, ngagung-agungkan dirinya. Dan dianggap dirinya itu paling agung, terus akulah kekasih Allah dan seterusnya. Seperti itu tidak boleh. Yang boleh apa? Rendah hati. Rendah hati kita itu terus merendah. Ya Allah, tuntunlah aku ke dalam hidayah-Mu. Ya Allah, apabila ada kesalahan pada diriku yang aku sengaja maupun yang tidak aku sengaja, maka ampunilah aku ya Allah. Nah, sifat-sifat seperti itu justru diampuni oleh Allah. Allah akan membersihkan karena dia minta ampun, dia mentaati Allah, dia tawaduk, tunduk, mendengar dan taat. Apa perintah Gusti Allah dilaksanakan. Apa yang disampaikan Allah lewat firman-Nya dipercayai. Kon mempercayai Allah itu hanya ya dipercayai. Kon mempercayai malaikat ciptaan yang Allah ya dipercayai. Allah menurunkan kitab-kitab kepada Rasulku ya dipercayai. Terus Allah menurunkan para Rasul utusan setiap zaman ya dipercayai. Percaya karo qada-qadarnya Allah, percaya pada hari kiamat, hari kemudian, hari akhirat, surga dan neraka, semuanya dipercayai. Itu ya jenenge mengimani dengan ketawaduan, dengan merendah diri bahwa Allah yang Maha Pengampun, apabila ada dosanya yang bisa mengampuni Allah.
Nah, jadi sifat-sifat koyo ngono kuwi malah justru Allah membersihkan. Karena Allah sendiri mencontohkan ya, manusia pertama itu siapa? Nabi Adam alaihissalam. Apakah Nabi Adam itu tidak punya kesalahan? Ternyata punya. Di surga aja itu Nabi Adam melanggar makan buah kulti. Nah, itulah yang bisa dijadikan pelajaran bahwa kesalahan itu bukan berarti kamu mengagungkan terus dirimu. Wah, saya itu loh pernah di surga. Wah, saya ini loh terus diagung-agung kekasih Gusti Allah dan sebagainya. Dengan lupa untuk meminta ampun kepada Allah. Ini mengagung-agungkan dirinya, itu tidak boleh. Sifat seperti itu jenenge ujub. Yang boleh malah justru seperti Nabi Adam, ya pernah melakukan dosa tapi ya istighfar, mengakui kezalimannya, memakan buah kuldi, terus minta ampun kepada Allah. Terus agar Allah mengampuninya. Nah, itu yang akan disucikan. Enggak malah seperti bangsa Yahudi dan Nasrani ya, sudah berbuat dosa, enggak mau taat perintah Gusti Allah, enggak gelem mengikuti. Terus apa kitab-kitab yang diperintahkan untuk mempercayai Nabi Muhammad wis enggak dipercayai. Nabi akhir zaman Nabi Muhammad wis enggak dipercayai belas, padahal yang kitabnya wis diterangnya kon mempercayai. Nah, itulah sifat-sifatnya. Lah iso terus kitab Taurat kuwi aja yang mereka percayai, kitab lain itu enggak ada. Seperti Injil juga enggak mempercayai, Al-Quran pun juga enggak mempercayai. Nah, begitu juga zamannya Nabi Isa alaihissalam, umatnya yang sudah membelot ya, yang anak keturunannya Yahudi yang membangkang ya malah tetap membangkang walaupun sudah ada utusan Nabi Isa ya. Nabi Isa itu zamannya sebelum Nabi Muhammad atau Rasulnya. Maka sebelum-sebelumnya kitabnya Nabi Musa ya, itu anak turunnya itu dipimpin Nabi Isa itu gak mau ya, membangkang. Itulah sifat-sifatnya. Makanya kalau sekarang itu ada pembangkang, jangan kaget ya, ada pembangkang gak mau mengimani ya Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Kuwi wis memang tukul-tukulane dhisik kuwi seneng, pembangkang kuwi seneng ngono lho ya. Nah, itu tadi menerangkan tentang orang yang ujub ya, merasa dirinya bersih, merasa dirinya itu lebih tinggi derajatnya. Itu tidak boleh, karena Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah tidak menganiaya hambanya, tidak menganiaya makhluknya. Nah, barang siapa makhluknya itu memang diciptakan ya, Nabi Adam pertama itu melakukan dosa, apalagi anak keturunannya ya, itu melakukan dosa. Kecuali para nabi dan rasul ini memang kalau melakukan dosa langsung diperingatkan Allah, seperti Nabi Adam dosa diperingatkan Allah, seperti nabi-nabi Musa ya, Nabi Isa ya, Nabi Muhammad ya, para nabi dan rasul ini kan namanya maksum ya, jauh dari berbuat dosa, karena Allah selalu membimbingnya lewat firman-firmannya, wahyu-wahyunya ya. Apabila ada salah sedikit langsung firman turun ya, wahyu turun. Nah, itulah makanya dinamakan maksum para nabi dan utusan kuwi. Wong para nabi dan utusan kuwi melakukan salah ya, dan ditegur dengan firman-firmannya, apalagi ini ya, mengaku anaknya Allah, mengaku kekasihnya Allah, tapi nggak mau melaksanakan perintahnya. Rasa bersih. Loh, seandainya diperingatkan mengubah-ubah kitab Taurat dan sebagainya, itu diperingatkan, ojo ngubah-ngubah kitab suci, nanti kamu dapat azab loh. Apa jawabannya? Mereka tetap merasa suci. Allah, wong nenggok neraka ora suwi, paling sedino setengah dino baru diangkat nenggok swarga. Itu sifat-sifat merendahkan itu sudah membibit dalam hatinya. Makanya angel diatur ya. Lebih baik sifat rendah hati ya, lebih istighfar ya, tidak membangga-banggakan diri, tawadu, terus menganggap dirinya itu nggak ada apa-apanya, malah justru ya Allah, seumpama diletakkan ning nggo swarga lho, amalku apa ya, mak gur salat, menjalankan perintahmu, menjauhi laranganmu, kok njaluk swarga iki berarti kemewahan yang tak terhingga, nggak ada apa-apa nih. Makanya masuk surga itu atas rahmat Allah, bukan karena amalmu, karena rahmat kasih sayang. Nah, itulah yang dimaksud ya. Jangan merasa, wah orang itu kalau berbuat dosa dan sebagainya nggak bakal masuk surga. Enggak,
Kadang Allah memberi hidayah di akhir hidupnya, dibersihkan dosanya karena dia istighfar, dia menjadi orang yang bertakwa. Nah, seperti itulah Allah memberi petunjuk hidayah. Makanya jangan sombong dengan menganggap dirinya bersih, suci, apalagi menganggap dirinya anak Allah, anak-anak Allah, terus menganggap dirinya kekasih-kekasih Allah. Sing dilihat juga bukan ucapan, tapi perbuatanmu ini lo mulia apa enggak? Sifat-sifatmu ini terpuji apa enggak? Di dalam hatimu ada kesombongan enggak? Nek enggak tetap ada kesombongan, ora bakal masuk surga walaupun wong kuwi nggawa kesombongan sekecil biji sawi atau seberat zoroh, kuwi enggak bakal. Nah, kesombongan enggak bakal masuk surga. Makanya ojo sombong, lebih baik merendah diri. Ya Allah, walaupun kamu tidak merasa berbuat salah, maka terus istighfar, ya Allah, ampunilah aku apabila ada kesalahan yang tidak aku sengaja. Terus setiap hari minim istighfarnya 33 kali. Terus istighfar terus. Nah, maka Allah insya Allah mengampuninya. Ojo istighfar itu kalau sudah berbuat dosa, jangan. Berbuat dosa maupun tidak berbuat dosa, Nabi Muhammad mengajarkan membaca istighfar setiap harinya sehabis sholat. Astaghfirullahaladzim, ya. Terus apabila kita itu mempunyai dosa, ya, dengan istighfar Allah mengampuninya. Toh kalau kita itu tidak berbuat dosa, ya, kalau kita membaca istighfar terus, maka itu menjadi pahala nanti di akhirat. Zikir-zikir itu nanti ditampakkan pahalanya di akhirat. Subhanallah. Langsung ya ayat 50. Perhatikanlah betapakah mereka mengadakan dusta terhadap Allah, dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka. Itulah sifat-sifat mereka, ya, ahli kitab Yahudi maupun Nasrani, ya. Mereka itu sudah mengadakan dusta. Contohnya mereka menganggap anaknya Allah, saya ini anak-anaknya Allah, terus kami adalah kekasih Allah, nggak bakal disiksa, tapi dia itu nggak menjalankan perintah Gusti Allah, nggak menjauhi larangannya, terus berbuat maksiat diterjangnya, tapi terus ngaku-ngaku sebagai anaknya Allah. Itu malah justru kesombongan yang nyata. Nah, itu dusta-dusta yang sangat, ya. Terus apabila mereka itu mengubah-ubah kitab Allah, ya, mengadakan dusta-dusta, mereka nggak takut. Nah, dengan mengatakan nengok neraka paling sedikit, mengentengkan. Nah, sudah enggak membaca istighfar tapi ngenteng nih, nengok neraka paling sedilut. Nah, itu kan seakan-akan dia itu menjadi panitia surga atau neraka. Nah, udzubillah ini, ya, dari 51. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab? Mereka percaya kepada Jibti dan Tauhid dan mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Mereka percaya kepada Jibti dan Tauhid, menganggap mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, itu juga kesombongan ini, akan itu benar. Akan mereka itu benar dan orang-orang yang beriman itu salah. Lanjut 52, mereka itulah orang yang dikutuki Allah. Barang siapa yang dikutuki Allah, niscaya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh penolong baginya. Jadi orang yang dikutuki Allah itu nggak eneng penolongnya. Na'udzubillah. Jadi berarti wong dikutuki bukan krono diubah wajah jadi apa, enggak. Wong lek dikutuk oleh Allah itu dia diberi kemusyrikan, kekafiran, terus dia diberi kejahatan. Maka orang-orang itu dikutuk oleh Allah. Maka nggak eneng penolong, sing memberi hidayah nggak eneng, sing menasihati nggak eneng. Orang-orang tersebut sudah dikutuk, ya. Maksudnya di akhirat nanti nggak selamat, ditempatkan di neraka jahanam yang menyala-nyala, maksudnya, ya, dikutuk Allah. Lah berarti nenggok dunia berarti wong sing dikutuk Gusti Allah belum berarti sengsara. Ya, nggak berarti seperti itu. Mereka itu orang yang bengis, kejam, musyrik, kafir. Nah, terus memusuhi orang-orang Islam,
orang-orang itu sebenarnya dikutuk oleh Allah karena nggak bakal nyicipi baune swarga kuwi lho, nggak mencicipi, nggak iso ngrasakne. Nah, makanya dia dikutuk di dalam neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Maksudnya seperti itu ya. Jadi dikutuk Gusti Allah bukan berarti wajahnya harus jelek, jadi kerat, dan tidak. Yang dikutuk Allah wis gak eneng sing memberi hidayah, wis gak eneng sing memberi pertolongan untuk memperingatkan, kuwi gak eneng. Dadi wong tetep keji, kejam ya, terus tetep kafir, musyrik ya. Dadi gak enek hidayah masuk blas. Dadi wong kuwi wis isine kuwi gak duwe iman kepada Allah, gak duwe iman bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, apalagi meneladani sifat-sifat terpujinya Nabi Muhammad. Tidak mengimani ya, tidak, apalagi meneladani ke sifat terpujinya. Lanjut ya, 53. Ataukah ada bagi mereka bagian dari kerajaan kekuasaan? Kendati pun ada, mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebajikan kepada manusia. Nah, seandainya ada kerajaan, kekuasaan ya, yang telah diberikan kepada mereka, ya, diwei kekuasaan lah, seandainya mereka itu diwei kekuasaan, kerajaan dan sebagainya, mereka pun nggak akan bakal berbuat kebajikan kepada manusia. Loh, intinya isinya nak gerondonyo lah, berbuat baik pada orang itu isinya cuma dunyo. Kowe lek gelem manut aku, kowe tak wei bayar. Kowe lek gelem musuhi musuhku, kowe tak bayar. Kowe lek gelem belo aku, kowe tak bayar. Lah isinya kan dunyo tok. Nah, orang-orang seperti itu nggak ada kebajikan sama sekali, memberi dengan sukarela, kok enak. Mereka itu berbuat baik itu harus, kowe kudu dukung aku, kowe kudu kerjasama dengan aku, kowe harus memusuhi musuh-musuhku. Nah, terus kowe tak wei bondo. Nah, aslinya mereka itu kan nggak berbuat baik. Orang itu kalau berbuat itu memberikan ikhlas lillahi ta'ala, nggak krono didukungnya, nggak krono dibelanya, nggak krono ingin memusuhi musuh-musuhnya, kan enggak. Nah, yang dimaksud seperti itulah ya. Kalau mereka walaupun diwei kerajaan langit dan bumi, nggak bakal apik karo menungso. Mereka itu isinya nak mengejar dunia saja. Apik karo menungso iki krono lama kowe lek apa pengen gaji duit tak wei, tapi kowe kudu apa iki menjadi boloku, memusuhi musuhku dan sebagainya. Nah, seperti itulah yang dimaksud ya. Enggak bakal mereka berbuat kebajikan dengan dunia kerajaannya. Wis kronomis enggak duwe iman. Loh ya. Sekarang 54. Ataukah mereka dengki kepada manusia, yaitu Muhammad, lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya? Sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar. Nah, jadi mereka itu iri dengki kepada Nabi Muhammad, enggak gelem mempercayai Nabi Muhammad Nabi akhir zaman, enggak gelem. Lah iso iki dari sisilah mereka, Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman kok di Mekah, dari sisilah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Ini enggak gelem mempercayai. Itulah yang namanya kesombongan. Nah, karena Nabi Muhammad ini mendapat karunia, sudah ketentuan dan ketetapan Allah bahwa Nabi Muhammad nanti itu dilahirkan di Mekah menjadi Nabi akhir zaman ya, menjadi yatim piatu sejak kecil ya. Usia 2 bulan dalam kandungan ayah meninggal, usia 6 tahun ibunya meninggal. Nah, itu sudah tertulis di dalam kitab-kitab mereka. Tapi mereka itu karena iri, dengki. Karunia yang diberikan kepada Nabi Muhammad, derajat-derajat tinggi, ilmu-ilmu, firman-firman Al-Quran, gue gak gelem mengimani. Nah, karena Nabi Muhammad silsilahnya kan dari Nabi Ibrahim ya, dari Nabi Ibrahim dari Siti Hajar. Nah, dapat kemuliaan anak keturunannya itu sebenarnya. Diberikan kitab ya, hikmah. Terus apa ya? Ini kekuasaan, kerajaan ini bisa diartikan kekuasaan. Bayangkan Nabi Muhammad itu sendiri loh berjuang di Mekah pertama dengan istrinya, kemudian para sahabat, keluarganya, sahabatnya, terus dimusuhi orang Mekah, orang kafir, bahkan mau dibunuhnya. Itu perjuangan dari nol ya, kemudian menjadi besar. Pertama itu dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian Allah menyuruh dakwah secara terang-terangan. Nah, itu atas petunjuk Gusti Allah sampai sekarang ini umat yang peradaban yang sangat
terpuji, peradaban yang bisa dipikir ya, peradaban yang sangat mulia, itu dari suri tauladannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak terbantahkan oleh manusia ajaran-ajarannya. Nah, jadi itulah yang bisa jadikan bahwa anak keturunannya Nabi Ibrahim itu mempunyai derajat. Memang dari sisilah Nabi Ibrahim dan Dewi Saroh ya sekitar Baitul Maqdis itu Nabi Ishak, Yakub, Yusuf, seterusnya ya. Itu memang dia juga diberi ya kekuasaan, iman, takwa ya, terutama bukan dari segi harta ya. Kerajaan kalau kamu pandang kalau sudah kerajaan itu cuma harta saja, bukan ilmu. Kerajaan ini ilmu, hikmah. Karena dengan ilmu peradaban manusia itu menjadi benar, menjadi maju, sehingga di akhirat sana ya menjadi kekasih-kekasih Gusti Allah, masuk jannahnya Allah. Itulah yang dimasuk kerajaan besar seperti itu. Bukan berarti kerajaan besar itu hanya berfokus kepada kerajaan yang kaya raya, mempunyai raja, terus neng kono nggak enek keimanan, nggak enek yang namanya tauhid. Bukan seperti itu. Itu cuma harta numpuk ngono yang karo wong-wong sing manusia keduniaan. Nah, tetapi yang dimaksud kerajaan di sini adalah ilmu. Bahwa dengan ilmu itulah manusia menjadi khalifah, pemimpin yang bumi ya. Dengan ilmu itu dunia melayaninya ya, karena orang itu dengan berpikir ya akhirnya bisa menguasai dunia itu dengan ilmu. Lah dengan ilmu pula beribadah kepada Allah. Lah dunia kalau sudah jadi miliknya itu untuk ibadah kepada Allah, untuk menolong fakir miskin dan sebagainya, untuk berderma kepada makhluk-makhluknya Allah. Seperti siapa? Nabi Sulaiman, Nabi Daud ya. Maksudnya mempunyai kerajaan bukan hanya kerajaan keduniaan tidak, tapi di situ menjadi pemimpin umat, menjadi umat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya, umat yang selamat di dunia dan umat yang selamat nanti di akhirat. Nah, itu yang namanya kekuasaan kerajaan yang dinamakan yang bisa menyelamatkan ya, pemimpin dengan ilmunya menyelamatkan dunia dan menyelamatkan di akhirat. Nah, itulah dari milah Ibrahim yang dari sisilahnya Dewi Hajar itu turun-temurun kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus diimani oleh seluruh umat Islam ya, diimani seluruh manusia sebelumnya dan sesudahnya. Maksudnya bagaimana? Nabi Muhammad itu diimani oleh rasul-rasul sebelumnya, bahwa nanti ada nabi akhir zaman lahir di bungkah, ciri-cirinya disebutkan, wis diimani oleh Allah, sudah disampaikan kepada rasul-rasul sebelumnya. Bahkan Nabi Adam alaihi salam itu sudah mengenal Nabi Muhammad, bahkan masih di surga, anak keturunannya belum lahir, wis sudah Nabi Muhammad sudah diimani Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Demikianlah ya, tafsir Al-Quran sudah aku bacakan. Apabila keterangan-keterangan dari saya ada yang benar boleh diikuti, kalau ada yang salah boleh dikritisi untuk membangun kedepannya menjadi insan yang lebih mengerti. Ada kurang lebihnya mohon maaf dan mohon diampuni. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.